Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya untuk kita semua. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya Aris Pranoto di channel Rumah Kris Gerobokan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman, saudara, penggemar, pecinta Tosan Haji yang telah mendukung channel Rumah Kris Gerobokan lewat like, komen, dan subscribe-nya. Dan mudah-mudahan saya pribadi lewat channel Rumah Kris Gerobokan bisa selalu memberikan update-update tentang Tosan Haji yang berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Untuk teman-teman dan saudara-saudara semua yang sudah mendukung channel Rumah Kris Gerobokan agar selalu berkembang dan bisa mendapatkan tempat di hati teman-teman para penggemar pecinta Tosan Haji. Saya doakan agar selalu diberikan kemudahan, keselamatan, kesehatan, dan dimurahkan segala rezekinya dan digampangkan dalam segala urusan. Amin. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview atau mengobrek-ngobrek atau menyitas ya teman-teman, bahasanya rada keren, untuk sekitaran Kris Lot 13 teman-teman ya. Karena apa, dalam angka Lot 13, Kris Lot 13 atau angka 13 itu banyak arti di sana. Untuk kita selaku orang Jawa atau etnis Jawa atau istilahnya pribumi, mengakui bahwa Kris Lot 13 itu banyak filosofi, tuah, dan doa yang terkandung dalamnya. Tetapi untuk etnis atau saudara-saudara kita penganut kepercayaan Cina atau Tionghoa, angka 13 itu mungkin mempunyai arti yang miring, tapi angka 13 dan Kris Lot 13 itu mempunyai apa ya, tolak yang berbeda teman-teman. Karena Kris Lot 13 itu menjadi pusaka atau doa yang dibendakan oleh Sang Empu. Kalau angka 13 itu mungkin dari teman atau saudara kita Tionghoa atau Cina memiliki arti yang sangat tidak baik atau istilahnya sial teman-teman ya. Makanya untuk etnis Cina atau Tionghoa saudara kita itu selalu mengganti dengan huruf 12B kalau untuk angka 13 pada perumahan ya teman-teman ya. Tapi sebelum acara kita lanjut atau bahasan kita lanjut, marilah kita berdoa sejenak, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan, agar kita selalu bisa menjalani hari-hari dengan lebih baik. Berdoa, dipersilakan. Amin. Dan tak lupa kita hadiahkan Al-Fatihah untuk para empu yang telah mewariskan seni budaya yang sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO tahun 2005 sebagai peninggalan non benda, tapi istilah Kris itu adalah doa yang dibedakan. Marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk seluruh empu yang telah meninggalkan budaya yang sangat adiluhung. Berdoa, dipersilahkan. Saya Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Ya, kembali ya ke bahasan ya teman-teman. Saya ingatkan untuk like, komen, subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar pembaruan dari Rumah Kris Gerobokan dari teman-teman selalu bisa mengikuti ya teman-teman ya. Untuk Lot 13 teman-teman ya. Untuk Lot 13 itu untuk kalangan spiritualis Jawa atau Indonesia itu merupakan sebagai angka tertinggi atau simbol tertinggi dalam bahasan ilmu spiritual ya teman-teman ya. Makanya rata-rata Kris yang istilahnya notabene apa ya teman-teman, notabene istilahnya mempunyai yang dipercaya tuah bagus atau doa yang bagus itu rata-rata dipolkan di Lot 13 teman-teman ya. Dan untuk Kris Lot 13 itu juga sangat banyak diburu oleh pecinta dan penggemar Tosan Haji dan para kolektor-kolektor
karena lot 13 itu tadi yang saya sampaikan ke depan, karena mempunyai filosofi arti tertinggi dalam dunia spiritualis ya teman-teman ya. Dan yang membuat pikiran saya apa ya teman-teman, istilahnya saya perlu mereview keris lot 13 itu. Kemarin ada anak teman itu berkata kepada saya, "Om, keris itu kan cuma satu, kenapa kok sekarang bisa jadi banyak ya Om?" Ya saya terangkan gini, keris itu memang satu dari dulu kerajaannya, tergantung kerajaannya. Kalau dia ngomongnya gini, kalau keris sengklat kan cuma satu Om. Ya, keris sengklat itu cuma satu, cuma kan di era Mojopahit istilahnya ya seperti itu ya teman-teman. Di era Mojopahit ada keris sengklat lot 13 yang dia juga mungkin istilahnya anak yang penggemar budaya, cerita begini. Tapi kok sekarang kenapa jadi banyak ya Om? Karena apa? Setiap kerajaan itu mempunyai keris sengklat, dan istilah Porkisa itu namanya diputrani. Lah itu apakah benar-benar asli Om? Ya asli. Kenapa tidak kan saya bilang seperti itu. Makanya saya terdorong untuk hari ini saya untuk mereview keris lot 13 semua dari milik saya yang paling sepuh, istilahnya mungkin Singosari akhir atau Majapahit awal sampai Mataram sepuh, tapi teman-teman bukan Mataram baru yang sekarang ya teman-teman ya. Untuk reviewnya yang pertama ini teman-teman, ini mungkin dulu sudah pernah saya review, kalau nggak salah saya lupa, yang penting sudah pernah saya review. Keris ini sangat panjang nih teman-teman. Ini kerisnya juga lot 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini panjang sekali teman-teman. Ini panjangnya hampir 1,5 jengkal, berarti 1,5 jengkal. Kalau jengkal saya itu 25 cm, ini berarti panjangnya hampir 42 cm, 43 cm. Karena apa? Ini sudah bugut, sudah keripis. Nah, dan di sini juga sudah gerobos sekali teman-teman. Ya, ini sudah saya bahas. Untuk ini tangguh saya, kalau melihat ini saya nangguhnya Majapahit awal. Karena apa? Mungkin untuk rician dan pamornya. Tapi di sini terdapat besinya, besi gapit teman-teman. Sini ini besi gapit. Nah, sini besi gapit wayang disunduk dari bawah. Biasanya kalau ciri-ciri keris menggunakan besi gapit itu dipercaya itu yang membuat adalah atau tinggalan atau bikinan atau karya sang maestro Empu Jigjo teman-teman. Dimana Empu Jigjo itu juga keturunan dari Empu Supo ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Dan setelah itu mungkin yang kedua, ini lot 13 yang udan mas kemarin, tapi ini pamornya Parung Sari teman-teman. Parungnya Parung Sari. Nah ini sama-sama sepuh semua. Kalau istilah perkerisan itu putran atau istilahnya apa ya, duplikat. Tapi yang duplikat kan tetap empu yang dulu teman-teman, bukan empu yang sekarang. Yang udah mas. Ini kan teman-teman ya. Terus ada lagi untuk membedakan, yang paling sepuh tetap saya pegang dulu ya teman-teman. Ini kalau ini yang sengkelat pamor ular lulut. Ini teman-teman, ini panjangnya beda, lebih panjang yang tadi. Nih, ini beda, kurang lebih panjang yang paling pertama 5 cm teman-teman. Untuk keris yang pertama tadi, kalau misalnya utuh,
mungkin sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Bedanya cuma di tatanan pamor dan lipatannya ini kelihatan sekali karena mungkin ini sudah korosif, kalau ini kan masih utuh. Tapi ini kalahnya di ujung, yang ini kalahnya di ujungnya ini gripis. Kalau yang ini sudah istilahnya tinggal sisa-sisa cintanya ya teman-teman ya. Terus untuk yang ini yang sengelat sering manganti teman-teman. Ini gligir, ini bilangnya gligir. Kalau istilah perusahaan itu luknya sarpong kelangi, seperti ular yang sedang berenang. Ini teman-teman, nah, biar kelihatan seloroknya. Ini juga panjangnya lebih panjang yang pertama tadi. Kalau ini kurang lebih lebih pendek lagi ini. Ini bedanya hampir 6 cm teman-teman. Ini ya teman-teman. Terus yang satunya ini unik teman-teman. Ini juga lot 13. Lambe gajahnya 1, tapi yang unik ini malah jalennya. Jalennya ini 2. Ini teman-teman. Jalen itu yang di bawah kembang kacang ini teman. Ada nyanik-nyanik kecil-kecil 2. Ini uniknya di sini, di situ ya. Ini juga lotnya juga 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sama lot 13. Ya teman-teman ya. Terus yang menjadi antik lagi, yang menjadi pertanyaan antik lagi dari seorang anak tadi, dia bilang gini, Om, lah kenapa kok jenengan hobinya koleksi lot 13 Om? Ya saya memang senang lot 13 karena mungkin, ya bukan mungkin lagi ya, karena berdasarkan kepercayaan saya, lot 13 seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketinggian spiritual itu disimbolkan dengan keris berlot 13. Walaupun saya ini bukan orang spiritual, bukan seorang bukan istilahnya mempunyai ilmu lebih, tapi saya lebih suka lot 13 karena apa? Saya suka filosofinya itu teman-teman, suka filosofinya, istilahnya mungkin doa-doa yang terkandung di dalam lot 13 itu. Karena apa? Dengan lot 13 kalau sengkelat itu lebih condong untuk istilahnya gua sengkolo atau gimana itu teman-teman. Saya meyakini sekali bahwa lot 13 itu mempunyai nilai lebih untuk keris dari keris yang lainnya. Tapi tetap untuk keris yang lainnya pun saya juga punya, tapi tidak sebanyak koleksi lot 13 saya. Dan mungkin untuk teman-teman yang lain juga yang sering kalau ndak tombak korolo welang ndak, kan ada teman-teman tombak korolo welang itu lo yang lot 13 gede itu ada. Untuk teman-teman itu ada yang seperti itu. Pokoknya kalau nggak tombak lot 13 ndak ada. Kalau saya yang penting lot 13 entah parung sari atau sengkelat. Tapi untuk dapur lainnya kayak kantar itu saya juga punya, cuma tidak saya fokuskan. Terus untuk keris korowelang saya juga tidak saya fokuskan, tapi saya punya 1 teman-teman. Saya punya 1. Itu ya teman-teman ya untuk bahasan lot 13 ya. Karena apa? Karena saya lebih memilih lot 13 karena apa? Filosofi ketinggian spiritual agar saya mendapatkan keberkahan atau mendapat istilahnya kebaikan dari doa sang empu yang telah dibendakan lewat keris lot 13 ya teman-teman ya. Mungkin untuk teman-teman yang istilahnya saudara kita yang etnis Cina atau etnis Tionghoa itu juga punya kepercayaan bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Tapi itu kan angka, kalau untuk keris kelihatan teman-teman saya atau teman-teman saya pecinta tosan haji yang memiliki keyakinan tentang lot 13 tentang angka 13 tapi tetap mengkoleksi keris lot 13 karena apa? Dia yang difokuskan itu bukan angka 13-nya tapi keris berlot 13. Itu sangat berbeda jauh sekali ya teman-teman ya. Mungkin dengan pembahasan ini saya berharap untuk mindset teman-teman
tentang angka 13 pada keris itu bisa berubah. Jangan samakan antara angka 13 kepercayaan saudara-saudara kita di Cina atau Tionghoa itu seperti ini dengan keris berlok 13. Jangan samakan, karena apa? Ini doa yang telah dibendakan. Kalau angka 13 itu adalah kepercayaan turun-temurun dari mereka ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang keris lok 13. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jangan lupa dukungannya, tetap saya harapkan agar channel Rumah Keris Grobogan selalu bisa berkembang dan bisa memberikan bahasan-bahasan yang berguna bagi para pecinta Tosan Haji. Salam Rahayu.